Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, alam atas memiliki 232 bintang atau planet. Alam biasa memiliki 3668. Alam bawah memiliki total 103.226. Alam atas, alam biasa, dan alam bawah, masing-masing dari mereka adalah bintang-bintang planet yang mengambang di langit berbintang yang luas. Ratusan ribu lebih bintang itu membentuk Starfield, dan Starfield itu adalah Starfield Martial Ancestor. Di Ancestor Martial Starfield, semua bintang planet diperintah oleh berbagai kekuatan. Hanya sejumlah kecil bintang planet yang tidak memiliki pengaruh, dan tidak berada di bawah administrasi Starfield Master Realm. Di antaranya adalah bintang planet dengan nama planet nasib surgawi. Sedangkan untuk Heavenly Fate planet hanya milik satu orang. Orang itu disebut nasib surgawi yang diagungkan. Itu karena faktanya bahwa takdir surgawi berada di planet takdir surgawi, sehingga tidak ada individu dan tidak ada kekuatan yang berani pergi ke planet takdir surgawi dan menyebabkan masalah. Meskipun nasib surgawi yang ditinggikan sangat kuat dan ahli tingkat atas, tapi dia bukan salah satu dari orang-orang terkuat di Ancestor Martial Starfield. Karena itulah, alasan mengapa dia memegang status seperti itu di Ancestor Martial Starfield, itu bukan karena kecakapan bela dirinya. Namun sebaliknya, itu karena dia memiliki semacam kekuatan khusus, yaitu kekuatan nubuat atau meramal. Nubuat nasib surgawi takdir sangat akurat, dan tidak pernah sekalipun dia salah. Semua nubuatnya akan menjadi kenyataan. Selanjutnya, nasib surgawi takdir diminta oleh Realm Master Starfield untuk membuat ramalan bagi mereka setiap tahunnya. Melalui ramalannya, mereka akan mengumpulkan informasi tentang perubahan yang akan datang bagi Ancestor Martial Starfield. Sekarang ini adalah waktu ramalan tahunan nasib surgawi takdir untuk alam utama Starfield. Saat ini malam hari, langit yang luas benar-benar terbuka, dan tanpa awan yang terlihat dalam jarak 10.000 mil. Semua bintang hadir di langit. Sungai bintang disajikan dengan mata telanjang seseorang, dan pemandangan seperti itu benar-benar indah. Jauh di dalam langit itu ada sebuah panggung. Panggung itu begitu tinggi, sehingga seolah-olah menembus langit dan mencapai bintang-bintang yang terkumpul. 3 kata besar ditulis di atas panggung itu. Itu bernama panggung takdir surgawi. Di atas panggung takdir surgawi adalah sebuah istana, dan itu adalah istana takdir surgawi. Istana takdir surgawi tidak terlalu besar, namun itu sangat aneh. Dindingnya transparan seperti kristal. Saat cahaya bintang menerangi dindingnya, itu memantulkan bintang-bintang di langit. Seolah-olah bintang-bintang yang menutupi langit semuanya ada di dalam istana. Karena istana takdir surgawi transparan, maka segala sesuatu di dalam istana takdir surgawi terlihat oleh mata telanjang. Istana takdir surgawi sangat luas dan terbuka. Selain meja tulis, maka tidak ada furnitur lain. Meja tulis terletak di pusat istana takdir surgawi, dan sosok cahaya kristal ditempatkan di atas meja tulis. Sosok cahaya kristal itu hanya setinggi 1 kaki. Namun, penampilannya sangat aneh. Itu tampak persis sama dengan istana takdir surgawi. Selain itu, jika dibandingkan dengan Heavenly Fate Palace, tubuh cahaya kristal itu bahkan lebih aneh. Dari pandangan sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu luar biasa. Cahaya bintang telah mengisi sosok kristal yang terang. Cahaya bintang ini sangat terkonsentrasi, sehingga tampak seolah-olah seluruh langit berbintang telah diserap ke dalam sosok cahaya kristal. Melihat itu, orang akan berseru kagum. Di sisi lain, di depan meja tulis itu berlutut seseorang. Orang itu mengenakan gaun hitam. Gaun hitam itu ditutupi dengan bintik-bintik cahaya bintang. Itu seolah-olah gaun hitam itu bukan gaun hitam, tetapi sebagian dari langit berbintang yang luas. Selain itu, gaun hitam itu sudah jelas bukan aspek yang paling menarik dari individu itu. Karena yang paling menarik dari semuanya adalah rambut hitam panjang yang menutupi bagian belakang individu itu. Rambut hitam itu mengambang di udara, dan panjangnya lebih dari 100 meter. Rambut individu itu menyerupai naga hitam yang melayang di sekujur tubuhnya. Seseorang tidak dapat melihat wajah individu itu dikarenakan dia memakai topeng.
Topengnya juga berwarna hitam. Bila dibandingkan dengan gaun hitam di tubuhnya, topeng itu bahkan jauh lebih hitam, dan sepertinya tidak aneh sama sekali. Pada saat itu, orang itu sedang berlutut di depan meja tulis dengan jari-jarinya yang terjalin. Dia juga membuat segel tangan khusus. Individu itu adalah individu yang sangat terkenal di seluruh leluhur Martial Starfield, pemilik Heavenly Fate Planet, yaitu takdir surgawi yang ditinggikan. Takdir surgawi yang ditinggikan saat ini sedang melihat melalui rahasia surga, dan membuat ramalan masa depan. Di luar istana takdir surgawi ada banyak orang, dan mereka semua berdiri di udara. Orang-orang itu berdiri di sana dengan tertib, dan mereka tampak seperti penjaga yang menjaga panggung surgawi. Orang-orang itu semua adalah eksistensi yang luar biasa. Banyak di antara mereka adalah eksistensi agung, dan juga terkenal di seluruh Starfield bela diri Ancestor. Banyak dari mereka berasal dari kekuatan penguasa berbagai alam atas. Tentu saja, ada juga orang-orang di antara mereka yang tidak memiliki kekuatan, dan mereka adalah monster tua dengan kekuatan besar. Selain itu, individu yang paling menarik di antara orang-orang itu adalah sekelompok orang yang mengenakan gaun hitam. Orang-orang itu berkumpul bersama. Semua orang terlepas dari status dan identitas mereka, itu secara tidak sadar akan menjaga jarak dari kelompok individu bergaun hitam itu. Dan bahkan, mereka bahkan memiliki jejak ketakutan di mata mereka ketika mereka melihat pada individu berjubah hitam. Gaun hitam yang mereka kenakan juga dipenuhi bintik-bintik cahaya bintang. Selain itu, gaun hitam mereka berbeda dari gaun hitam milik nasib surgawi takdir. Sederhananya, gaun hitam nasib surgawi takdir memancarkan sensasi misterius. Sedangkan untuk kelompok orang itu, gaun hitam mereka memberikan sensasi yang mendominasi, tak terbendung, dan juga berbahaya. Meskipun kelompok itu mengenakan pakaian yang tampak suram, tapi mereka semua memiliki penampilan wajah yang mengesankan. Baik pria maupun wanita, tua dan muda, mereka semuanya luar biasa dalam hal penampilan. Mereka benar-benar bisa dianggap pria tampan dan wanita cantik. Ini terutama berlaku untuk kulit mereka. Tidak hanya kulit mereka yang indah, tetapi juga seputih salju. Mereka begitu putih sehingga mereka tampak tidak manusiawi. Tapi mereka tampak tidak manusiawi karena mereka bukan manusia. Meskipun fitur wajah mereka semua sama dengan manusia, tapi orang akan dapat melihat bahwa mata mereka dipenuhi dengan cahaya bintang jika orang memperhatikan. Itu seolah-olah ada galaksi yang berputar-putar di mata mereka, dan itu sudah jelas bukan mata manusia. Kelompok orang aneh itu tidak hanya memancarkan udara luar biasa, tetapi identitas mereka juga luar biasa. Mereka adalah orang-orang dari Realm Master Starfield. Mereka berasal dari klan tanpa nama, penguasa Starfield Master Realm, penguasa seluruh leluhur Martial Starfield. Selain itu, meskipun ada begitu banyak karakter besar yang hadir, tapi tidak ada yang mempermasalahkan hal itu. Semua orang tampaknya telah mencapai pemahaman diam-diam, dan diam-diam menatap nasib surgawi takdir. Bas-bas. Tiba-tiba saja perubahan mulai terjadi pada sosok cahaya kristal. Cahaya bintang yang berkelap-kelip juga mulai menghilang, dan tubuh cahaya kristal berubah hitam pekat. Setelah itu, kegelapan pekat juga menghilang. Seseorang tidak lagi bisa melihat apapun di dalam sosok cahaya kristal itu, dan pada saat itu juga menyerupai kristal biasa. Pada saat yang sama, gaun hitam yang dikenakan nasib surgawi takdir juga berubah menjadi hitam pekat. Cahaya bintang pada gaun itu telah menghilang bersama-sama dengan cahaya bintang di tubuh cahaya kristal. Pada saat itu, gaun hitam pekat itu cukup cocok untuk topeng hitam pekat itu. Menyaksikan pemandangan seperti itu, kerumunan menjadi sedikit emosional. Pada saat yang sama, mereka mulai merasa sedikit tidak nyaman. Mereka tahu bahwa nasib surgawi takdir telah selesai dengan nubuatnya. Namun, tidak ada yang tahu persis apa ramalan nasib surgawi takdir. Karena inilah mereka menantikan ramalan itu, namun mereka merasa gelisah. Mereka tidak tahu apakah informasi yang akan datang itu baik atau buruk. Sebelum tampak antisipasi dari kerumunan, nasib surgawi takdir segera membuka matanya. Dia pun berdiri, lalu berjalan keluar Heavenly Fate Palace, dan tiba di Heavenly Fate Stage. Setelah keluar dari Heavenly Fate Stage, nasib surgawi takdir tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia menggenggam kepalan tangannya di kerumunan yang berkumpul di luar dan membungkuk dengan hormat. Pada saat itu, individu tertua di antara kelompok dari Starfield Master Realm bertanya.
Lord Heavenly Fate, apa tepatnya yang dikatakan ramalan kali ini? Tanya seorang tetua. Orang tua itu bernama Wu Mingxiui. Dia sangat kuat, dan dia bisa dikatakan sebagai individu terkuat di antara semua orang yang hadir. Orang tua ini juga menikmati status yang luar biasa di Starfield Master Realm. Selain itu, bahkan seorang ahli seperti dia masih menyebut nasib surgawi takdir sebagai tuan. Itu karena nasib surgawi takdir sangat penting bagi leluhur marsial Starfield. Bahkan setelah Wu Mingxiui berbicara, nasib surgawi takdir masih tidak memberikan jawaban langsung. Tapi sebaliknya, dia mengarahkan jarinya ke timur. Kesimpulan telah diperoleh dari nubuat ini. Dalam waktu dekat, seorang jenius yang luar biasa akan muncul dari wilayah timur leluhur marsial Starfield kita, kata nasib surgawi takdir ketika dia menunjuk ke bintang-bintang planet di timur. Jenius luar biasa lain akan lahir, ini luar biasa, ini benar-benar hebat untuk leluhur bela diri leluhur kita. Pada saat itu, banyak karakter agung yang hadir semuanya mengungkapkan ekspresi gembira. Karena bagaimanapun, penampilan seorang jenius bukanlah hal yang buruk. Dan bahkan bagi mereka, para jenius mampu memperkuat leluhur bela diri Starfield mereka, dan merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi leluhur bela diri Starfield mereka. Namun pada saat kerumunan semua gembira dan bahkan tertawa, orang-orang dari Starfield Master Realm benar-benar tanpa ekspresi. Pada saat itu, kerumunan tiba-tiba tersadar. Starfield Master Realm terletak di pusat Ancestor Martial Starfield. Penampilan jenius di wilayah timur Ancestor Martial Starfield, itu secara alami tidak terkait dengan Starfield Master Realm. Bagi Ancestor Martial Starfield, kelahiran seorang jenius yang luar biasa adalah hal yang baik. Namun untuk Starfield Master Realm, itu mungkin tidak selalu menjadi hal yang baik. Karena itulah, kerumunan segera menghentikan tawa mereka. Tidak ada yang terus menyebutkan masalah ini. Mereka takut membuat marah orang-orang dari Starfield Master Realm. Lord Heavenly Fate, dari alam atas mana jenius itu akan muncul? Dan juga, prestasi macam apa yang akan dia peroleh di masa depan? Apakah ada penyebutan informasinya dalam ramalan itu? Tanya Wu Mingxiui dari Master Realm Starfield. Aku tidak tahu persis dari alam atas mana orang itu akan muncul. Saat ini, anak itu masih belum dewasa. Namun, ia akan segera mengungkapkan bakatnya yang luar biasa. Selanjutnya, pertumbuhannya akan secepat kilat. Tidak lama dari sekarang, kekuatannya akan menyusul Linghu Hongfei, kata nasib surgawi takdir. Ini sebenarnya jenius kaliber yang sama dengan Linghu Hongfei, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, banyak orang mengungkapkan ekspresi heran. Jika itu hanya jenius yang luar biasa, itu akan menjadi satu hal. Namun, jika orang itu jenius luar biasa setara dengan Linghu Hongfei, itu akan benar-benar berita yang mengejutkan dunia. Siapa Linghu Hongfei itu? Linghu Hongfei adalah klan dari klan surgawi Linghu. Klan surgawi Linghu adalah yang terkuat dari 10 klan surgawi agung bela diri Ancestor. Jika mengabaikan latar belakangnya, Linghu Hongfei sendiri adalah individu yang sangat menakjubkan. Linghu Hongfei adalah yang terkuat dari Decastars Martial Ancestor, dan juga orang terkuat saat ini dari generasi muda di Ancestor Martial Starfield. Selain itu, kekuatannya jauh lebih unggul dari individu terkuat kedua di antara Decastars Martial Ancestral. Tidak akan berlebihan untuk mengatakan yang terkuat kedua, di antara Decastars Martial Ancestor. Adapun Linghu Hongfei, dia baru berusia 43 tahun. Meskipun dia jelas yang terkuat, tapi dia adalah yang termuda dari Decastars Martial Ancestor. Karena itulah, Linghu Hongfei diterima sepenuhnya sebagai jenius terkuat di Ancestor Martial Starfield. Selama bertahun-tahun, Linghu Hongfei mulai membuat prestasi demi prestasi. Setiap pencapaiannya juga sangat mencengangkan. Sebenarnya, ada banyak orang di leluhur martial Starfield yang merasa bahwa Linghu Hongfei akan berakhir melebihi Chu Xuan Yuan dari saat itu, dan membawa leluhur bela diri Starfield mereka ke ketinggian yang sama sekali baru. Dan pada saat itulah, seorang jenius yang setara dengan Linghu Hongfei sebenarnya telah muncul di wilayah timur leluhur martial Starfield. Dengan begini, bagaimana mungkin orang-orang tidak heran? Sementara yang lain tercengang setelah mendengar berita ini, tapi ekspresi orang-orang dari Starfield Master Realm berubah lebih buruk. Saru Linghu Hongfei sudah membuat mereka sakit kepala. Jika jenius sekaliber Linghu Hongfei lainnya muncul, itu akan membuat sakit kepala mereka semakin buruk.
Tepat pada saat itu, nasib surgawi takdir berkata lagi. Orang tua ini juga menubuatkan, bahwa jenius luar biasa yang akan muncul dari wilayah timur bintang itu ditakdirkan untuk bertarung melawan Linghu Hongfei. Dalam pertarungan itu, hanya satu dari mereka yang akan hidup, ucap nasib surgawi takdir. Apa? Dua jenius luar biasa akan bertarung dan hanya satu yang akan hidup, ini, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, keheranan di wajah orang banyak itu semakin kuat. Hanya satu dari dua jenius luar biasa yang akan hidup. Bagi Ancestor Martial Starfield, itu pasti sesuatu yang menyedihkan. Sebagai orang-orang dari leluhur Martial Starfield, mereka semua tidak berharap hal seperti itu terjadi. Dan ketika dibandingkan dengan yang lain dari Starfield Martial Ancestor, ekspresi orang-orang dari Starfield Master Realm yang merupakan penguasa Starfield Martial Ancestor, mereka telah mengambil giliran untuk menjadi lebih baik. Terima kasih nasib surgawi takdir atas beritamu, ucap Wu Mingxiui sambil menggenggam tangannya dengan hormat. Setelah dia, yang lain juga mengepalkan tangan mereka dengan hormat kepada nasib surgawi takdir untuk mengucapkan selamat tinggal. Nasib surgawi takdir juga mengembalikan gerakannya kepada mereka. Setelah kerumunan mengucapkan selamat tinggal, mereka semua mulai turun. Ada formasi besar di bawah panggung nasib surgawi, dan ada banyak juga pintu masuk ke formasi besar. Setiap pintu masuk itu terhubung ke dunia yang berbeda, dan semua kerumunan pergi melalui formasi yang sangat besar. Dalam sekejap mata, langit yang dipenuhi dengan para ahli yang kuat sebelumnya, sekarang hanya memiliki dua orang yang tersisa. Salah satunya adalah nasib surgawi takdir yang berdiri di panggung takdir surgawi. Adapun yang lainnya, itu adalah wanita parubaya yang berdiri di bawah Heavenly Fate Stage. Wanita itu memiliki penampilan yang sangat biasa, dan dia memiliki tanda lahir yang menutupi separuh wajahnya. Ini menyebabkan wanita itu tampil sangat jelek, dan bahkan sedikit menakutkan. Anehnya, aura wanita itu sangat bagus. Meskipun penampilannya jelek, tapi aura yang dipancarkannya tidak hanya menyebabkan orang lain tidak merasa antipati terhadapnya, tetapi orang lain malah akan memiliki kesan yang baik padanya. Wanita itu adalah bawahan nasib surgawi takdir, dan dia dikenal sebagai Bibi Blackface. Setelah kerumunan pergi, Bibi Blackface terbang ke Heavenly Fate Stage dan berdiri di belakang nasib Heavenly Takdir. Sebenarnya aku tidak menyebutkan semua ramalan kali ini, kata nasib surgawi takdir. Tuanku, apa yang membuatmu menyembunyikannya? Tanya Bibi Blackface. Orang tua ini telah menubuatkan dari alam atas mana jenius luar biasa akan muncul. Aku bahkan telah mengetahui dari klan mana ia akan muncul, kata nasib surgawi takdir. Tuanku, apakah kamu bersedia memberitahuku tentang itu? Bibi Blackface bertanya. Secara alami, tidak perlu bagiku untuk menyembunyikannya darimu, jawab nasib surgawi takdir sambil memandang ke Bibi Blackface. Bahkan kepercayaan memenuhi matanya dan berkata, anak itu berasal dari Chu Heavenly Clan Great Chilio Cosm Upper Realm, ungkapnya. Ini sebenarnya dari klan surgawi Chu. Ekspresi Bibi Blackface berubah setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, tampaknya klan surgawi Chu akan muncul dalam kekuasaan sekali lagi. Namun, pertempuran yang telah aku ramalkan juga nyata. Jadi untuk klan surgawi Chu, itu mungkin belum tentu menjadi hal yang baik. Nasib surgawi takdir menghela nafas. Dan kemudian, dia bertanya, apakah kamu kembali dengan berita tentang harimau suci dan rusa suci? Tanya nasib surgawi takdir. Itu telah ditemukan Tuan, kata Bibi Blackface. Ditemukan ya. Mendengar kata-kata itu, nasib surgawi takdir mengungkapkan ekspresi ceria. Tetapi, ucap Bibi Blackface ragu-ragu. Tetapi apa? Apa yang terjadi? Tanya nasib surgawi. Kedua orang itu telah menjadi gila, kata Bibi Blackface. Apa? Gila? Seru nasib surgawi. Mendengar kata-kata itu, keterkejutan yang dalam muncul di mata yang dalam nasib surgawi takdir. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.